Jokowi dan keluarganya dengan menggunakan relasi yang tersisa dari para ketua umum partai yang mungkin diduga punya masalah hukum. Kemudian menteri-menteri juga seperti, saya nggak sebut nama, beberapa menteri yang sering diperbincangkan juga punya masalah-masalah, diduga korupsi. Nah semua ini diorganisir, keluar dari fungsinya, perannya, menjadi tukang bagi-bagi sembako. Jadi kepala-kepala dinas bantuan sosial juga marah di berbagai daerah. Karena ini kan tugas mereka, kenapa diambil alih oleh presiden, ya kan? Jadi siapa yang mendowngrade dan siapa yang Tetapi kalau tegas kita harus mengatakan bahwa memang Jokowi kehilangan jurus intelektual, jurus moral, modal intelektual, modal moralitas Jokowi ini semakin terkikis habis. Dan yang terakhir ini berapa minggu terakhir saya lihat mengalami krisis kejiwaan, kegilaan politik. Kejiwaan politik. Oleh sebab itu perlu sebenarnya dikonfirmasi dulu. Kita kan punya Ikatan Dokter Indonesia, punya psikiater, kita juga punya Menteri Kesehatan. Karena kalau dari sisi transparansi publik, rakyat itu berhak menanyakan tentang kesehatan mentalitas seorang presiden. Karena kita tidak mau menggaji seorang kepala negara, kebetulan semua ditabrak, etika ditabrak, bertindak ugal-ugalan. Ternyata masalah presiden itu cuma satu, berurusan dengan psikiater. Kalau kejiwaan politik berarti diperlukan dokter politik dong. Kejiwaan politik dalam tanda petik begini, karena peristiwa-peristiwa kegilaan itu lebih banyak pada dimensi politiknya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pelayanan kepada dinasti politik. Nah, apa bukti-bukti ketidakwarasan Jokowi? Kan sudah hampir 100 kali pernyataan Jokowi itu penuh dengan kebohongan. Lebih dari 10 kali seorang kepala negara melakukan kebohongan, itu rakyat dengan modal akal sehat itu sudah bisa simpulkan. Diduga kuat Jokowi gila, punya gangguan mentalitas. Karena seorang pemimpin hampir 100 kali loh melakukan kebohongan, Bang. Itu tidak butuh medis juga, tidak butuh kedokteran. Tapi kewarasan, akal sehat publik bisa menilai bahwa ini tidak layak, ini cacat mental, ini tuna etika, ini punya krisis medis, kejiwaan. Kalau saya lihat seperti itu. Bisa nggak saya mengatakan kejiwaan ini muncul karena insecure ya? Rasa tidak aman. Ya salah satu depresi, tekanan ambisi anak yang untuk harus jadi wakil presiden, tekanan mungkin istri yang selalu ambisi juga kan, anaknya tidak boleh kalah. Terus kan suara di ruang publik ini, Bang, kita nggak bisa tutup. Salah satu pembantu presiden itu mengatakan kalau kalah itu Prabowo, berarti ditafsirkan adalah kekalahan Jokowi dan semua para menteri, orang-orang di situ akan masuk penjara. Ini depresi semua, kepanikan, kecemasan. Jadi banyak hal yang dilakukan Jokowi jelang 14 Februari ini. Menurut saya harus bicara jujur bahwa ini sudah puncak-puncak kegilaan politik yang tidak bisa dikonfirmasi. Dia punya kewarasan, sesuatu yang baru pernah terjadi. Satu fenomena kekuasaan yang sangat otoriter, tapi menggunakan cara-cara kelicikan, kebohongan, kemunafikan, yang kalau semua diambil fakta-fakta yang tersedia, ucapan, tindakan, perilaku, kalau ada krisis mentalitas itu kan sesuatu yang memang terlihat nyata, bukan diduga-duga. Abang bisa browsing di Google dari rangkaian pernyataan peristiwa-peristiwa besar Jokowi, hampir 100 kali melakukan kebohongan, hampir 100 kali, Bang. Apa itu wajar? Bisa nggak wajar? Dan lebih parah lagi, bakat kebohongan yang menjadi kegilaan politik ini hendak diwariskan kepada Jokowi, kepada Kaisang dan Gibran. Apalagi yang mesti dilakukan masyarakat selain membangun kesadaran dan menunjukkan kesadaran itu dalam bentuk konsolidasi itu? Apalagi yang mesti dilakukan? Ya, tadi kita bicara di awal, kalau rakyat ini kan sudah sampai pada kesimpulan melihat bahwa negara disandera oleh dinasti politik dan ada harapan untuk melahirkan pemimpin yang lebih bagus,
pemimpin yang amanah, dan saya kira di arus gerakan perubahan inilah momentum untuk semua elemen bersatu. Tanggal 10 Februari itu menjadi momentum. Kalau saya mengamati kondisi lapangan, bisa jutaan orang, di atas 1-2 juta. Seluruh elemen ini akan turun dari gang-gang, dari lorong-lorong, dari semua wilayah untuk datang dengan semangat religiusnya, semangat moralnya, perlawanan terhadap ketidakadilan yang dipamerkan oleh Jokowi. Ini momentum yang sangat Faisal Assegaf mengatakan Jokowi perannya menjadi tukang bagi-bagi sembako. Ya, jadi kepala-kepala dinas bantuan sosial juga marah di berbagai daerah karena ini kan tugas mereka. Kenapa diambil alih oleh presiden? Ya kan? Jadi siapa yang mendowngrade dan sampai ya, tetapi kalau tegas kita harus mengatakan bahwa Jokowi memang kehilangan jurus intelektual, jurus moral, modal-modal intelektual, modal-modal moralitas Jokowi ini semakin terkikis habis. Dan yang terakhir ini, beberapa minggu terakhir saya lihat mengalami krisis kejiwaan, ujar Faisal Assegaf. Menilai, dan saya sendiri akan juga long march perubahan dari Tanjung Priok. Mereka akan mengumpulkan sekitar 100.000 orang. Simpul-simpul di Jakarta Utara itu, yang saya dapat laporan itu lebih dari 100.000 orang akan jalan kaki di waktu habis usai sholat subuh menuju JIS, dan saya akan bersama mereka di sana. Tanjung Priok dekat ke JIS ya. Iya, dekat. 100.000 sih. Dan itu juga nanti kurang itu macam-macam kan. Kurang baru satu wilayah, Bang. Satu wilayah, satu kecamatan. Itu kan yang di organizer. Diperkirakan 100.000 lebih. Di luar itu kita nggak bisa menduga. Nah, tanggal 10 inilah kalau memang kita semua bersepakat bahwa jalur yang paling damai, paling efektif untuk mengakhiri ketidakadilan ini, maka tanggal 10 menjadi momentum. Jadi semua elemen individu, tidak usah lagi kita terlalu banyak bicara teori, 10 wacana. Momentum konsolidasi perubahan, dan itu dieksekusi 14. Jangan nanti tumpah ruah di 10, 14 kosong di TPS. Justru menentukan menurut saya. Kalau tanggal 10 biasanya ombak naik, maka terjadi tsunami gerakan yang gitu kan. Jadi tsunami-nya itu di 14. Ombak besarnya itu tanggal 10. Kalau membaca suasana. Macam orang pantai saja, tanya dong teman-teman. Pelayanan kepada dinasti politik. Nah, apa bukti-bukti ketidakwarasan? Jokowi kan sudah hampir 100 kali pernyataan Jokowi itu penuh dengan kebohongan. Lebih dari 10 kali seorang kepala negara melakukan kebohongan. Itu rakyat dengan modal akal sehat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa